Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Pakidi, yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi mengenai alat perlindungan diri. Adapun anggota kelompok yaitu Maidi Fani Pratiwi, Andi Miftahul Jannah, Siti Nurhaliza, dan Amran Ulil Albab. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke sesi materi. Dan untuk materi pertama, saya persilahkan kepada saudara Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran Ulil Albab, NIM 230 20 160 2027. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang apa itu alat pelindung diri dan jenis-jenis alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri atau APD merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian badannya atau tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya di tempat kerja atau kecelakaan kerja. Nah, jenis-jenis APD sendiri itu ada beberapa, ada pada tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, badan, wajah, tangan, dan kaki. Pada tubuh bagian atas sendiri itu ada helm, akan tetapi helm juga ada beberapa jenis, tergantung di mana kita melakukan sebuah pekerjaan. Jenisnya yaitu ada helm yang digunakan pada area yang listriknya berbahaya, yang kedua ada helm yang digunakan pada industri-industri umum, yang ketiga ada helm yang digunakan pada industri beton atau batu bata, dan yang keempat yaitu ada helm ringan akan tetapi cukup kuat, biasanya digunakan pada pekerjaan yang memerlukan agility. Baik, lanjut pada APD selanjutnya, yaitu APD tubuh bagian bawah. Pada tubuh bagian bawah sendiri kita memerlukan sepatu keselamatan, pelindung kaki, dan pelindung lutut. Sepatu keselamatan dan pelindung kaki kurang lebih fungsinya sama, yaitu untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam atau melindungi kaki dari hal-hal yang bisa membahayakan. Dan pelindung lutut berguna untuk meminimalisir cedera pada saat kita terjatuh. Selanjutnya APD pada badan, baju tahan api, baju tahan air, baju tahan bahan kimia. Semua ini digunakan untuk melindungi badan agar tidak celaka. Selanjutnya wajah. Pada wajah, APD yang digunakan adalah masker pelindung, kacamata pelindung, dan pelindung wajah. Masker pelindung digunakan untuk agar kita tidak menghirup debu-debu saat berada di tempat konstruksi. Yang kedua itu kacamata pelindung digunakan agar mata kita terhindar dari benda-benda yang bisa membahayakan mata dan membuat mata kita tidak kemasukan debu. Dan yang terakhir yaitu pelindung wajah, kurang lebih fungsinya sama dengan masker pelindung dan kacamata pelindung. Dan APD yang terakhir yaitu tangan dan kaki. APD yang digunakan pada tangan dan kaki yaitu sarung tangan pelindung, sepatu keselamatan, dan pelindung kaki. Kurang lebih sama dengan tubuh bagian bawah, akan tetapi di sini ada sarung tangan pelindung. Nah, sarung tangan pelindung ini digunakan agar ketika terjadi sesuatu pada tangan meminimalisir cedera yang ada. Mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi dari saudara Amran. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Miftahul Jannah dengan NIM 2302016040. Baik, saya akan membawakan materi yang berjudul Tantangan dalam menggunakan alat pelindung diri. Apa sih itu alat pelindung diri? Kelengkapan yang wajib digunakan pada saat bekerja, sesuatu bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang di sekelilingnya. Standar penggunaan alat pelindung diri untuk memastikan penggunaan APD sesuai dengan standar K3. Perlu diperhatikan beberapa hal seperti memastikan APD yang sesuai dengan potensi bahaya yang ada, melatih pekerja untuk fungsi dan cara menggunakan APD,
menyediakan APD secara efektif dan memperbarui kondisi APD setiap saat diperlukan, mendukung penggunaan APD dengan sistem pengawas yang efektif, mempromosikan budaya aman yang memfasilitasi penggunaan APD secara optimal. Adapun tantangan dalam menggunakan alat pelindung diri yaitu pendidikan dan pelatih, budaya keselamatan, ketersediaan dan akses, komunikasi, keterlibatan pekerja, dan wawasan dan penegakan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi dari Saudari Miftahul Jannah. Selanjutnya untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Nur Azizah. Selanjutnya kita beralih kepada prosedur penggunaan alat pelindung diri. Prosedur penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan K3 dapat dibuat secara umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan fungsi dan manfaat APD kepada pekerja. Yang kedua yaitu meminta pekerja untuk menggunakan APD secara mandatori. Yang ketiga yaitu mendukung penggunaan APD dengan sistem reward dan sanction. Selanjutnya, perawatan dan pemeliharaan alat pelindung diri. Cara pemeliharaan dan perawatan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja atau KK antara lain: yang pertama, memilih APD yang sesuai dengan risiko bahaya yang ada di tempat kerja. Yang kedua, mengecek kondisi APD setiap hari sebelum pekerja menggunakannya. Yang ketiga, yaitu menjalankan inspeksi K3 secara berkala untuk memantau kinerja APD. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Saudari Nur Azizah, dan untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Saudari Medifani. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ketersediaan APD. Ketersediaan alat pelindung diri merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan penggunaan APD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang merasa disediakan APD lebih patuh dalam menggunakannya. Sebagai dalam penelitian di PT PLN, 92,7% pekerja merasa disediakan APD dan 75,6% pekerja patuh memakai APD. Perusahaan harus memastikan bahwa APD yang sesuai dengan SNI atau standar yang berlaku telah disediakan bagi pekerja di tempat kerja. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa APD yang disediakan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, materi studi kasus. Studi kasus mengenai penggunaan alat pelindung diri dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 telah dievaluasi di berbagai proyek di Indonesia. Salah satu contoh penelitian tersebut meliputi proyek konstruksi untuk pemboran titanium daerah Aceh Tamiang. Analisis ini menunjukkan bahwa standar operasi prosedur APD dan kesadaran penggunaan APD mempengaruhi signifikan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah materi yang disampaikan oleh Saudari Medifani. Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.